kedua, saya akan menjelaskan cara menggunakan buku SDKI, SLKI, dan SIKI. Fungsi dari 3 buku ini biasanya digunakan oleh mahasiswa keperawatan untuk membantu dalam membuat asuhan keperawatan. 3 buku ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, mulai dari Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia atau SDKI. Fungsinya menegakkan diagnosa pada kasus yang sudah dibuat. Dan yang kedua, yaitu Standar Luaran Keperawatan Indonesia atau SLKI. Ini digunakan untuk menentukan kriteria hasil pada kasus yang sudah dibuat. Sedangkan yang Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI di sini digunakan untuk menentukan intervensi atau perencanaan keperawatan pada kasus yang sudah kita buat. Pertama, buka buku SDKI. Dalam proses asuhan keperawatan, pastinya adalah pengkajian. Dalam pengkajian, kita akan menemukan masalah-masalah yang muncul untuk diangkat menjadi diagnosis keperawatan, misalnya ketidakstabilan kadar glukosa darah. Nah, kita buka daftar isi dan cari ketidakstabilan kadar glukosa darah. Risiko ketidakstabilan kadar glukosa darah. Definisi: risiko terhadap variasi kadar glukosa darah dari rentang normal. Faktor risiko: 1. Kurang terpapar informasi tentang manajemen diabetes. 2. Ketidaktepatan pemantauan glukosa darah. 3. Kurang patuh pada rencana manajemen diabetes. 4. Manajemen medikasi tidak terkontrol. 5. Kehamilan. 6. Periode pertumbuhan cepat. 7. Stres berlebihan. 8. Penambahan berat badan. 9. Kurang dapat menerima diagnosis. Kondisi klinis terkait: 1. Diabetes mellitus. 2. Ketoasidosis diabetik. 3. Hipoglikemia. 4. Diabetes gestasional. 5. Penggunaan kortikosteroid. 6. Nutrisi parental total atau TPN. Kemudian setelah itu kita buka buku SLKI, terisi, dan kita buka ketidakstabilan kadar glukosa darah 170. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. Luaran utama: kestabilan kadar glukosa darah. Luaran tambahan: kontrol risiko. Perilaku mempertahankan berat badan. Perilaku menurunkan berat badan. Status antepartum. Status intrapartum. Status nutrisi. Status pascapartum. Tingkat pengetahuan. Nah, setelah kita menentukan kriteria hasil, selanjutnya kita buka buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia atau SIKI. Di sini kita buka yang di daftar tautan SDKI dengan SIKI, yaitu tentang ketidakstabilan kadar glukosa darah halaman 479. Ketidakstabilan kadar glukosa darah. Intervensi utama: manajemen hiperglikemia dan manajemen hipoglikemia. Intervensi pendukung: dukungan kepatuhan program pengobatan, edukasi diet, edukasi kesehatan, edukasi latihan fisik, edukasi program pengobatan, edukasi prosedur tindakan, edukasi proses penyakit, identifikasi risiko, konseling nutrisi, konsultasi, manajemen medikasi, manajemen teknologi kesehatan, pelibatan keluarga, pemantauan nutrisi, pemberian obat intravena, pemberian obat oral, pemberian obat subkutan, perawatan kehamilan risiko tinggi, promosi berat badan, promosi dukungan keluarga, promosi kesadaran diri, surveillance, dan yoga. Setelah itu kita cari intervensi utama, yaitu manajemen
hipoglikemia pada halaman 182. Manajemen hipoglikemia. Di sini ada definisi, tindakan, terapeutik, edukasi, serta kolaborasi. Definisi adalah mengidentifikasi dan mengelola kadar glukosa darah rendah. Tindakan atau observasi, identifikasi tanda dan gejala hipoglikemia, identifikasi kemungkinan penyebab hipoglikemia, terapeutik, berikan karbohidrat sederhana jika perlu, berikan glukagon jika perlu, berikan karbohidrat kompleks dan protein sesuai diet, pertahankan kepatenan jalan napas, pertahankan akses 4 jika perlu, hubungi layanan medis darurat jika perlu, edukasi, anjurkan karbohidrat sederhana setiap saat, anjurkan memakai identitas darurat yang tepat, anjurkan monitor kadar glukosa darah, anjurkan berdiskusi dengan tim perawatan diabetes tentang penyesuaian program pengobatan. Jelaskan interaksi antara diet, insulin, atau agen oral dan olahraga. Ajarkan pengelolaan hipoglikemia, MIS, tanda dan gejala. Faktor risiko dan pengobatan hipoglikemia. Ajarkan perawatan mandiri untuk mencegah hipoglikemia, MIS, mengurangi insulin atau agen oral dan atau meningkatkan asupan makanan untuk berolahraga. Kolaborasi pemberian dextrose jika perlu, kolaborasi pemberian glukagon jika perlu. Sekian penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada salah. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, Lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.